Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Ilahi Ghafur yang telah memberikan kita semua rizki yang tidak dapat diukur oleh Bapak Gubernur, Bapak Insinyur, Bapak Direktur, Bapak Tukang Cukur, hingga Bapak Tukang Gali Kubur. Betul apa betul? Salawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dai dan Daiyah Galaksi 2020, yang saya hormati tim peserta dan panitia Galaksi 2020. Saya di sini insya Allah akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perilaku atau tabiat. Pantas jika nilai suatu bangsa dan negara sekalipun itu tergantung moralitas yang dimiliki. Jika baik akhlak, tegaklah suatu bangsa. Jika buruk akhlak, maka runtuhlah suatu bangsa. Rasulullah pun mengakui, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada seluruh makhluk Allah di luar manusia. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Caranya ada dua. Yang pertama, kita jangan pernah menyekutukannya dengan segala dan sesuatu apapun. Dan yang kedua, kita jangan menyembah melainkan hanya dan untuk Dia. Yang kedua, berakhlak kepada sesama manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun menjadikan akhlak ini sebagai modal utama beliau dalam menyampaikan dakwah, sehingga Islam bisa menyebar dan bisa sampai saat ini. Allah juga telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Enak dengar murotalnya? Kalau enak saya tambah sekali lagi. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan dan meneladani sifat-sifat Rasulullah, kita bisa sukses di masyarakat, kita bisa sukses di dunia maupun sukses di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, berakhlak kepada seluruh makhluk Allah di luar manusia. Kita sebagai manusia harus punya akhlak kepada lingkungan tempat kita tinggal. Kalau kita tidak berakhlak kepada lingkungan, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Man jama'a amalan bi ghairi haqqin salatullahu bil ma'i wattin.
Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, maka Allah akan membalasnya dengan air dan tanah. Apa maksudnya ini? Banjir, longsor, itu akibat siapa? Akibat ulah manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil bari wal bahri. Kerusakan yang ada di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Akibat ulah dan perbuatan manusia. Hadirin rahimakumullah. Saya di sini akan bercerita tentang akhlak yang diajarkan oleh Nabi, namun tidak kepada keluarganya dan sahabatnya, melainkan kepada musuhnya sendiri. Suatu siang selesai sholat zuhur, Rasul beristirahat sejenak menggunakan sebuah pelepah kurma di samping masjid yang ada di Madinah. Ketika itu memang sudah ada seorang kafir yang sudah lama mengintai Nabi bersendirian. Lalu dihampirinya Nabi dan dicabut sebilah pedang ditempelkan di leher Nabi. Hei Muhammad, kau kemarin berlagak karena banyak rekan-rekanmu. Kalau kau sekarang sendirian, aku tebas batang lehermu. Siapa yang akan menolongmu? Dengan tenang dan tegar Rasul menjawab, Allah yang akan menolongku. Mendengar kata Allah, si kafir yang bernama Da'sur tersebut gemetar dan keringat dingin bercucuran sehingga licinlah tangannya dan jatuh pedang tersebut. Lalu diambil pedang tersebut oleh Nabi, dibalikkan ke leher Da'sur. Hei Da'sur, kalau aku tebas lehermu sekarang, siapa yang akan menolongmu? Tidak ada ya Nabi, kecuali engkau mau memaafkan aku. Dengan tenang dan tersenyum, Rasul menjawab, ambillah pedangmu, lalu pulanglah kau, jangan ulangi perbuatan. Begitu mudah Nabi memaafkan jelas-jelas musuhnya yang hendak menghabisi nyawanya. Dan ini yang namanya akhlak. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sifat beliau, sifat Rasulullah, sehingga kita semua bisa mempunyai sifat mulia, mempunyai akhlak mulia, dan bisa sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.